Halo, kembali bertemu dengan Ibu Natalina Siburian pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Nah, kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara menulis cerita fantasi. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa mampu memahami langkah-langkah menulis teks cerita fantasi, dan yang kedua, siswa mampu menulis teks cerita fantasi. Nah, kali ini kita akan tampilkan lebih menarik lagi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu ya. Terima kasih. Nah, sebelum kita menulis cerita fantasi, tentunya kita harus tahu dulu apa itu langkah-langkah menulis cerita fantasi. Nah, yang pertama, tentukan ide penulisan. Bagaimana caranya? Dari manakah kita temukan ide? Nah, pastinya langkah yang pertama melalui pengamatan. Nah, yang pengamatan terhadap objek atau peristiwa sekitar. Objek yang bisa diamati itu misalnya pembuangan sampah sembarangan atau boleh juga aktivitas di taman. Nah, kemudian boleh lakukan penggalian ide. Penggalian ide yang dimaksud bisa dengan membaca buku pengetahuan atau buku-buku ilmiah. Nah, misalnya tentang ruang angkasa, hewan-hewan langka, bisa juga biografi tokoh dan selanjutnya. Nah, kemudian bisa juga melalui membaca ataupun pengalaman mitos-mitos daerah. Langkah yang kedua adalah buatlah rangkaian peristiwa atau kerangka cerita. Garis besar rangkaian peristiwa merupakan sebuah cerita atau rangkaian jalinan yang disebut dengan alur. Nah, biasanya alur cerita fantasi ada 3 pola. Pola yang pertama, alur lengkap dimulai dari orientasi yaitu pengenalan, latar cerita, siapa yang mengalami, kemudian ada muncullah masalah, diuraikanlah masalah ini sampai masalah itu memuncak atau yang biasa disebut dengan klimaks, dan terakhir ada pemecahan masalah atau resolusi. Pola yang kedua dimulai dari munculnya masalah, kemudian diuraikan hingga masalah itu memuncak atau klimaks, dan ditutup dengan resolusi. Dan pola yang ketiga dimulai dari pengenalan, kemudian masuk ke rangkaian kejadian atau permasalahan hingga masalah itu memuncak. Nah, bisa sampai di sini saja. Kemudian untuk penyelesaian resolusinya diserahkan kepada pembaca. Langkah ketiga adalah kembangkan isi cerita. Nah, dalam mengembangkan rangkaian cerita yang sudah dibuat tadi, kalian pastikan tentukan tokoh atau watak-watak tokohnya. Biasanya ada yang protagonis, ada yang antagonis. Kemudian latar ceritanya di mana? Lalu dalam mengembangkan ceritanya pastikan ada dialog antar tokoh-tokohnya yang dalam penulisannya dibuat dalam bentuk kalimat langsung. Dan langkah yang terakhir adalah berikan judulnya. Nah, dalam memberikan judul ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, judulnya bisa dikembangkan dari tokoh-tokohnya, misalnya dengan membuat nama tokoh utamanya. Yang kedua, bisa dikembangkan dari latarnya, bisa latar tempat, waktu, suasana. Bisa juga dari temanya dan bahkan dari genre cerita fantasinya. Nah, sekarang mari kita menulis. Ingat, perhatikan langkah-langkah menulis cerita fantasi. Pertama, kita temukan ide dulu. Misalnya, bertemu pahlawan yang memprotes kemalasan generasi muda zaman sekarang. Lalu, rangkaian cerita di sini dibuat alurnya lengkap. Dimulai dengan tokoh dihukum guru karena tidak menyerahkan tugas. Lalu diperintah untuk membaca buku biografi, kemudian dia pergi ke perpustakaan mencari buku, lalu buku biografi tentang pahlawan seakan hidup dan menyeret si tokoh masuk ke masa peperangan. Lalu di sana si tokoh bertemu dengan Bung Tomo, lalu mereka berdialog tentang perjuangan pemuda pada 10 November. Nah, lalu si tokoh beradu argumen
termasuk membahas masalah yang muncul jika pemuda waktu itu malas, hingga si tokoh kembali ke dunia nyata dan menyadari kekeliruannya. Nah, sekarang saatnya kita kembangkan rangkaian cerita yang tadi dibuat dalam bentuk teks cerita fantasi. Perhatikan teks berikut. Nah, kita awali dengan bagian orientasi. Akhir pekan telah berakhir. Seperti biasa, Gio terlambat bangun di Senin pagi. Tanpa sarapan, Gio bergegas ke sekolah. Ibu guru sudah berada di ruangan. Dengan perlahan, Gio mengetuk pintu dan masuk setelah dinasihati. Nah, di bagian ini, kita sudah mengenalkan tokoh, latar, dan aktivitas yang dilakukan si tokoh. Hingga di bagian terakhir, Gio tidak bisa mengumpulkan tugasnya, sehingga membuat Bu Lia marah dan menugaskannya untuk ke perpustakaan. Kita sudah mulai mengenalkan konfliknya, masalahnya. Kemudian kita masuk ke bagian komplikasi. Kita uraikan masalahnya hingga memuncak. Nah, di sini kita mulai satu persatu buku dipilih Gio. Sejenak pandangannya menuju buku bersampul merah dan tebal yang terletak di ujung daratan buku. Dia mengambil buku tersebut dan ternyata judulnya adalah kumpulan biografi para pahlawan. Seketika Gio membuka sampul buku, tiba-tiba dia terseret masuk ke dalam buku tebal itu. Nah, di bagian ini kita sudah memasukkan fantasi, unsur fantasi, yaitu bagaimana seorang tokoh bisa masuk ke dalam buku. Nah, di sini si tokoh tampak kebingungan dengan latar baru, tempat baru yang sebelumnya dia tidak tahu. Nah, kemudian kita hadirkan tokoh baru, yaitu Bung Tomo. Lalu Bung Tomo mengajak dan menceritakan siapa dirinya kepada tokoh Gio. Nah, di bagian ini kita bisa kembali berfantasi. Tokoh seolah bisa melihat aktivitas saat atau pada masa peperangan bersama Bung Tomo. Lihat itu, kata Bung Tomo sembari menunjuk ke arah para pemuda yang selalu siaga bila muncul peperangan. Mereka pantang menyerah, mereka akan tetap berjuang melawan penjajah demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Tokoh Gio terlihat fokus memperhatikan Bung Tomo hingga pada akhirnya pertanyaan Bung Tomo membuat tokoh Gio tersadar. Apa jadinya jika mereka malas? Apa jadinya jika mereka hanya diam? Mungkin kamu pun masih dalam keadaan terjajah saat ini, nak, kata Bung Tomo meyakinkan Gio. Mendengar kata terjajah, Gio tersentak membayangkan dia, ibu, ayah, bahkan teman-temannya tidak bisa lagi makan enak bersama, bercanda bersama, main game. Yang ada justru sebaliknya. Nah, di bagian ini kita masuk ke bagian resolusi, yaitu Gio terlihat malu memandang Bung Tomo dan menyeka matanya. Dan dia pun kembali tersadar sudah berada di dunia nyata. Dan kemudian dia pun akhirnya bergegas menemui Bu Lia, meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kebiasaannya, yaitu menunda-menunda tugas. Langkah terakhir adalah kita berikan judul. Dari cerita yang sudah kita paparkan dari awal, kita akan berikan judul berdasarkan tokohnya. Judul yang kita berikan yaitu Gio dan Buku Biografi Ajaib. Nah, sekarang tugasnya, tulislah sebuah cerita fantasi dengan memperhatikan ketentuan berikut. 1. Temanya tentang kebersihan. 2. Temukan ide tentang bahaya yang muncul jika tidak hidup bersih. 3. Boleh dikaitkan dengan situasi pandemi saat ini. 4. Fantasikanlah atau hayalkanlah kamu seolah-olah bisa melihat virus corona. Nah, apa yang akan kamu lakukan untuk mengusir virus corona? Yang kelima, jangan lupa ya, tentukan tokohnya, wataknya, dan latar ceritamu. Yang ketujuh, ingat berikan judulnya.
Dan yang terakhir, selamat berkreasi. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu di video berikutnya.